Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah dan apa saja sih amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Muhammadiyah. Nah, teman-teman kan sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu yayasan pendidikan di Muhammadiyah. Jadi teman-teman harus tahu apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah berasal dari dua kata, yaitu Muhammad dan Iyah. Muhammad artinya Nabi Muhammad SAW dan Iyah artinya adalah pengikut. Jadi kalau digabungkan, Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Lalu apa sih Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya ialah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya Islam yang sebenar-benarnya. Nah, Muhammadiyah ini didirikan di Yogyakarta, tepatnya di sebuah kampung yang bernama Kampung Kauman. Jadi kalau teman-teman pergi ke alun-alun, di sana ada masjid gede. Nah, di sekitar masjid gede itu, di sana ada sebuah kampung yang namanya adalah Kampung Kauman. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu tinggal di Kauman dan mendirikan sebuah organisasi Muhammadiyah. Nah, kapan berdirinya? Yaitu Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912, tepatnya pada tanggal 12 November. Sejarahnya, kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah? Jadi pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin membuat sebuah kelompok. Nah, kelompok ini berisi orang-orang yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi isi kelompok ini menyuruh pada kebaikan dan mencegah orang pada kemungkaran, sebagaimana yang tertulis pada surah Ali Imran ayat 104, yang pada intinya arti dari surah Ali Imran yaitu hendaklah ada segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, mengajak pada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, dari ayat ini Kiai Haji Ahmad Dahlan bertekad untuk membuat sebuah kelompok. Nah, nanti kelompoknya ini digunakan untuk bersama-sama berdakwah, mengajak orang-orang pada kebaikan. Nah, kondisi pada saat itu adalah umat Islam di Indonesia merupakan umat Islam yang tertinggal, baik itu tertinggal dalam bidang pendidikan. Jadi jarang sekali dulu orang Islam yang sekolah. Beruntung teman-teman sekarang bisa sekolah. Zaman dulu yang boleh sekolah yaitu keturunan pejabat-pejabat dan orang Belanda saja pada tahun 1912. Kemudian pada saat itu umat Islam juga sering mempercayai hal-hal mistis, seperti sering pergi ke dukun, sering memberi sesaji kepada pohon-pohon besar, dan sering percaya dengan ramalan-ramalan. Nah, itu termasuk perbuatan syirik. Oleh sebab itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mendekatkan tauhid, caranya dengan memberantas kesyirikan, memberantas tahayul, bid'ah, dan khurafat, atau sering disingkat dengan TBC. Nah, dalam bidang pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin seluruh umat Islam, terutama masyarakat Indonesia, bersekolah. Sehingga pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan sekolah-sekolah. Nah, itu secara singkat mengenai kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi Muhammadiyah. Dan nanti Muhammadiyah ini memiliki amal usaha, salah satunya sekolah Muhammadiyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang kita akan membahas tentang lambang Muhammadiyah. Di samping saya sudah ada gambar lambang Muhammadiyah. Kalian bisa lihat warna dasar dari Muhammadiyah itu, lambang Muhammadiyah itu adalah hijau. Kemudian lambang Muhammadiyah itu memiliki ciri khas berbentuk matahari, bisa kalian lihat di gambarnya. Kemudian matahari itu memiliki 12 sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru. Kemudian ada 2 kalimat syahadat yang mengelilingi lingkarannya, dan kemudian ada tulisan di bagian tengah Muhammadiyah, dan warna dasarnya adalah putih. Selanjutnya saya akan menjelaskan arti dari lambang-lambangnya. Kenapa warna dasar lambang Muhammadiyah itu hijau? Karena hijau itu melambangkan kesejahteraan dan juga kedamaian. Jadi diharapkan Muhammadiyah itu menjadi wadah untuk orang-orang menuju ke kesejahteraan dan juga kedamaian. Kemudian bentuk matahari. Jadi matahari itu kan merupakan titik pusat tata surya yang merupakan sumber kekuatan bagi makhluk hidup di bumi. Nah, maka tujuan Muhammadiyah memilih matahari itu supaya Muhammadiyah ini menjadi sumber kekuatan dengan nilai-nilai Islam yang diintikan dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian 12 sinar matahari yang memancarkan ke seluruh penjuru itu diibaratkan tekad dan semangat Muhammadiyah untuk memperjuangkan Islam. Semangat yang pantang mundur, pantang menyerah, seperti kaum Hawariyun, kaumnya Nabi Isa, pengikut setia Nabi Isa yang berjumlah 12 orang. Maka dari itu Muhammadiyah memilih angka 12 yang terinspirasi dari pengikut Nabi Isa tersebut. Kemudian selanjutnya ada 2 kalimat syahadat. Di bagian atas itu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang di bagian bawah bertuliskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa 2 kalimat syahadat? Karena pada saat kita membacanya, kita akan mengingat bahwa Tuhan kita itu hanyalah Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang di bagian tengah itu ada tulisan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu artinya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu nama organisasi Islam ini. Dan yang terakhir adalah warna dasar yang berwarna putih. Kenapa putih? Karena putih itu kan melambangkan kesucian dan juga keikhlasan. Karena Muhammadiyah itu ikhlas dalam membangun negeri, ikhlas dalam mencerdaskan bangsa. Karena terbukti banyak sekali sekolah yang sudah didirikan oleh Muhammadiyah. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari lambang Muhammadiyah. Saya akan menjelaskan apa sih tujuan didirikannya Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sejak awal pendiriannya memang sudah berkiprah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hingga kini telah dibuktikan dengan didirikannya taman kanak-kanak, seperti Bustanul Atfal, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi di Muhammadiyah. Namun Muhammadiyah merasa belum mencukupi dalam pemerataan anak bangsa di usia anak sekolah. Sehingga Muhammadiyah perlu menghadirkan sebuah sistem pendidikan massal yang bisa diikuti oleh banyak orang, yaitu Muhammadiyah Online University. Muhammadiyah Online University sebagai komitmen besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya taman kanak-kanak, sekolah, dan perguruan tinggi menunjukkan kiprah Muhammadiyah yang signifikan.
Tetapi Muhammadiyah menganggap belum cukup karena masih banyak anak-anak yang belum merasakan pendidikannya yang layak. Karena itu Muhammadiyah perlu mendirikan satu sistem pendidikan yang layak untuk massal yang bisa diikuti oleh banyak orang dan mereka yang memiliki keterbatasan waktu. Sehingga media konvensional ini tetap digenjot dan berkiprah lebih baik supaya diikuti oleh pemuda-pemuda lebih banyak. Mencerdaskan kehidupan bangsa hanya dengan masyarakat yang cerdas bisa memperoleh kemajuan, dan hanya dengan kemajuan kita akan menciptakan masyarakat yang makmur. Nah, mungkin itu mengapa sih Muhammadiyah itu didirikan. Amal usaha Muhammadiyah. Apa saja sih amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah? Yang pertama, mendirikan sekolah. Muhammadiyah memiliki lembaga pendidikan SD sampai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah hingga saat ini sudah membangun 2.604 sekolah dasar, 1.722 SMP, 1.291 SMA, 160 pesantren, dan 177 kampus atau institusi Muhammadiyah. Luar biasa sekali bukan, Muhammadiyah mampu membangun ribuan sekolah yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Yang kedua, ada mendirikan rumah sakit atau balai pengobatan. Muhammadiyah memiliki kurang lebih 583 rumah sakit atau klinik yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu contohnya adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah atau Rumah Sakit Umum Pembina Kesejahteraan Umat yang terletak di Yogyakarta. Yang ketiga, mendirikan panti asuhan. Di bidang sosial, Muhammadiyah sudah membangun 384 yayasan yatim piatu atau duafa. Salah satu contohnya yaitu Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah yang terletak di Lowanung, Yogyakarta, dan Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah yang terletak di Serangan, Yogyakarta. Yang keempat, Muhammadiyah sudah mendirikan masjid dan melaksanakan pengajian. Kurang lebih ada 20.198 masjid atau musola yang Muhammadiyah dirikan dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, mengelola media cetak. Di bidang percetakan, Muhammadiyah mengelola seperti majalah Suara Muhammadiyah, dan selain itu, dalam penyebaran ilmu dan informasi seputar kemuhammadiyahan, Muhammadiyah juga mempunyai media dakwah lainnya, yaitu Radio Muhammadiyah dan TV Muhammadiyah. Demikian tadi penjelasan seputar kemuhammadiyahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.